Shalom, jumpa lagi dalam episode Tabura Injil. Bagaimana keadaan saudara? Saya berharap keadaan saudara baik-baik saja dalam situasi pandemi dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30. Tapi sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, kita minta hikmat Tuhan dengan berdoa. Oleh sebab itu, saya harapkan kepada saudara siapkan Alkitab dan kita merenungkan bagian firman Tuhan hari ini. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau Allah Bapa, kami masih ada dan sehat walafiat itu karena pertolongan daripada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini ada waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan, membaca bagian daripada firman-Mu Tuhan Yesus. Buka hati kami semua supaya apa yang kami baca Bapa boleh memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Tuhan Yesus siap menolong kami. Amin. Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan dengan tema pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dalam perbudakan, kebinasaan, dan masuk ke dalam kemerdekaan, kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga yang mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah, berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita dari Roma pasal 8 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-30, yaitu ayatnya yang ke-28 yang berkata kepada kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nats ini diberikan tema kecil yang berkata dari bagian bahan bacaan kita, terpanggil sesuai dengan rencana Allah.
terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Pemirsa tabur Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, 2021. Banyak hal yang berubah dalam kehidupan ini. Hidup manusia pun setiap hari berubah. Dari anak menjadi remaja, menjadi pemuda, dari pemuda menjadi orang dewasa, dan dari orang dewasa menjadi orang tua yang punya anak-anak. Ya, manusia terus mengalami perubahan. Kita juga masing-masing mengalami perubahan. Dari tahun yang lama, kita juga masuk pada tahun yang baru. Dari bulan yang kemarin, masuk bulan yang saat ini kita jalani. Dan lain-lainnya. Tentunya, dalam perubahan-perubahan itu semua menginginkan perubahan yang baik. Perubahan yang indah. Atau saya dapat katakan, perubahan yang membuat kita bersuka cita. Itu berarti bahwa tidak ada seorang pun ingin masuk dalam perubahan yang buruk. Perubahan yang tidak baik. Ataupun perubahan yang mencelakakan. Saya ingin untuk perubahan yang indah. Saya percaya pemirsa tabur Injil juga ingin perubahan yang indah dalam kehidupan Bapak dan Ibu. Dan hari ini kita mendengar perkataan Tuhan yang luar biasa indah dari perkataan Tuhan. Di mana perubahan yang Tuhan inginkan? Coba kita baca baik-baik, simak baik-baik dari bagian firman Tuhan yang tadi kita dengar. Ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Perubahan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini adalah setiap anak-anaknya mengalami apa yang namanya kebaikan. Ya, dalam hidup ini kita ingin juga yang baik. Tuhan pun ingin yang baik buat Bapak dan Ibu. Tuhan ingin kebaikan buat manusia. Saya percaya tidak ada orang yang tidak mau hal-hal baik terjadi di dalam kehidupannya. Hal-hal baik yang supaya kita dapatkan dari Tuhan, tapi Tuhan juga nuntut daripada kita sebagai anak-anaknya. Menjadi anak-anak Tuhan, mendapat kebaikan. Apa itu? Supaya kita mendapat kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Yang pertama, saya mau katakan, untuk mendapatkan kebaikan dari Tuhan, kita juga lihat harus bahwa hakikat manusia yang sebenarnya juga harus mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan. Nah, karakter orang yang mengasihi Tuhan sudah jelas pasti. Yang pertama, orang yang mengasihi Tuhan tampil percaya diri. Sebagai anak Tuhan, apapun yang menjadi persoalanmu, masalah seberat apapun, kalau engkau anak Tuhan, tampil percaya diri, jangan takut. Dalam masa COVID ini, katanya anak Tuhan, tapi khawatir. Tuhan yang memanggil engkau. Tuhan pasti menyertai engkau. Orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang punya kasih. Ya, orang yang mengasihi Tuhan pasti punya belas kasihan. Suka mengampuni, suka menolong, ya suka membantu. Itu yang dikatakan orang mengasihi Tuhan. Hakikat orang yang mengasihi Tuhan sudah pasti orang yang tidak berbuat jahat. Hakikat orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang tidak munafik.
selalu menyukai kejujuran dalam kehidupan. Kalau orang yang takut selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, selalu mengasihi Tuhan, tindakannya baik, percaya diri, tidak munafik dalam kehidupan ini, Tuhan akan berencana dalam kehidupanmu. Dia akan memberikan kebahagiaan di dalam hidupmu. Ya, tapi mau jujur dalam kehidupan kita. Situasi katanya banyak orang mengasihi Tuhan, tapi mau jujur situasi COVID yang datang pada kita, melanda dunia dan sekeliling kita, kita takut. Takut menghadapi situasi. Terlebihnya, kita tahu karakter orang yang dipanggil Tuhan supaya mendapat kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Siapa kita? Karakter orang yang dipanggil Tuhan adalah semua kita pasti lengkap, punya mata, hidung, telinga, hati. Tapi tahukah saudara karakter orang yang terpanggil oleh Tuhan? Sesuai dengan rencana Tuhan. Orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan, dia tahu dia punya tangan. Kalau dia punya tangan, karakter orang yang terpanggil Tuhan, tangannya untuk memberkati, tangannya untuk menolong, tangannya untuk membantu, tangannya siap untuk memberi. Itu yang punya karakter orang yang dipanggil dengan rencana Tuhan. Orang yang dipanggil dalam rencana Tuhan karena punya mata. Orang yang punya mata mampu melihat apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Ya, suka melihat bagian firman Tuhan. Mata ini bukan hanya untuk mengintip, tapi membaca bagian firman Tuhan. Hakikat orang yang terpanggil dalam Allah, kebaikan lewat mata, lewat tangan. Hakikat orang yang terpanggil dalam rencana Allah, kita yang punya mulut, sampaikan firman Tuhan, angkat pujian, jangan suka mengkritik, memfitnah, tapi sampaikan kebenaran. Kau yang terpanggil dalam rencana Tuhan, kau yang punya telinga, dengar firman Tuhan, dengar perkataan Tuhan, dengar keluh kesah orang lain. Jangan suka gosip. Kau yang terpanggil dalam rencana Tuhan, kau yang punya kaki, jangan berjalan pada kegelapan. Jangan pergunakan kakimu untuk berbuat jahat. Gunakan kakimu untuk berjalan pada apa yang namanya terang. Kau yang terpanggil dalam rencana Tuhan, kau yang punya hati, isi hatimu dengan bagian firman Tuhan. Jangan isi dendam dan rencana-rencana jahat. Itu orang yang terpanggil untuk Tuhan. Saudaraku kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengapa saya katakan demikian? Dari bagian bahan bacaan kita dijelaskan secara mendetail pada pasal 8 ayatnya yang ke 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya, sama dengan Tuhan Yesus. Alat tubuh dipergunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan.
Aneh kan? Katanya orang terpanggil. Sangat aneh. Katanya orang terpanggil. Tapi dalam hidup masih menyikut, suka berkelahi dengan orang lain. Masih hidup di dalam caci maki, masih hidup suka mencuri. Kalau kita orang yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, hidup itu harus berubah. Semakin mengasihi Tuhan, dengan hidup di dalam kasih, hidup di dalam sukacita, tampil percaya diri. Jangan hidup di dalam kemunafikan. Inilah orang yang terpanggil dari rencana Allah. Jangan kita mengatakan bahwa kita adalah orang-orang terpanggil kalau tangan kita masih basah dengan dosa. Jangan kita mengatakan kita adalah orang-orang Kristen, tapi tindakan kita tidak seperti anak-anak Allah. Jaga hati, mulut, tangan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang terpanggil. Bapak, Ibu, Saudaraku, pemirsa tabura Injil yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang melakukan kebaikan dalam kehidupan, tangan dijaga, mulut dijaga, bibir dijaga, hati dijaga. Apa yang Tuhan kasih? Mari kita baca dari bagian bahan bacaan kita tadi. Ayatnya yang ke-30 dikatakan di situ, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka juga dibenarkan, dan mereka yang dibenarkan, mereka juga dimuliakan. Kenapa anak manusia bisa dimuliakan? Tingkah laku dan karakternya berubah seturut dengan karakter Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, pemirsa tabura Injil yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mengapa bagian firman Tuhan ini sangat penting? Supaya kita tahu apa artinya keterpanggilan dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Supaya kita semakin mengasihi Tuhan dan kita diberikan kebaikan-kebaikan dalam hidup ini meskipun situasi kita dalam keadaan pandemi. Tuhan Yesus memberkati bagian firman-Nya. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Engkau menjelaskan kepada kami arti mengasihi Engkau, arti terpanggil menjadi anak-anak-Mu. Banyak di antara kami tidak tahu makna keterpanggilan kami menjadi anak-anak-Mu. Tapi biarlah bagian firman-Mu ini termateraikan di dalam hati kami, supaya kami betul-betul menjadi anak-anak-Mu dan kami menjadi orang yang dimuliakan dalam kehidupan ini. Karena kami persis seperti Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus atas bagian firman. Amin. Demikianlah renungan kita pada saat ini dalam Tabura Injil. Saya ucapkan terima kasih dan shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.